Bukan. Khilafiyah itu apa? Teman-teman ada yang tahu khilafiyah apa? Ayo tunjuk. Nanti kasih door prize boleh nggak ini? Kasih door prize. Boleh yang nggak? tahu khilafiyah kasih door prize. Itu Gubernur Jawa Timur. Oh, Kofifa. FIFA itu mah. Ayo khilafiyah. Mosok ya ora ono sing ngerti khilafiyah sih ya. Ada door prize? Ada door prize nggak? Boleh nggak ini? Banyak, Boleh, banyak. ya? Oke, yang Ayo, tahu. ayo. Oke, yang Nggak apa-apa tahu salah, khilafiyah. nggak apa-apa salah, nggak apa-apa salah. Ya. Salah tetap dapat door prize gitu loh, luar biasa. Iya Luar toh? biasa. Make. Ya. Door prize. Siapa tadi yang angkat tangan? Door itu, Oh ya. door itu pintu. Siapa? Prize Oke, itu baik, harga. baik. Oke. Door prize berarti Pintu berharga. harga. Wah, copot tiba pintu gini nih. Oke, siapa? Maaf. Khilafiyah ya. Iya, Iya, khilafiyah. Khilafiyah itu sepemahaman saya perbedaan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Ya, betul. Ada lagi yang tahu? Biar dapat door prize lagi, murah kan iki door Oke, prize. heeh. Ono ora tapi. Iya. Oke, banyak kok, banyak ya. Oke. Aku Baik, yang di curiga. depan, Oke, di depan. satu-satu yang cowok, satu yang Yang cowok. cowok, lagi. yang cowok, yang Yang cowok. Ikhwan. Itu Ada tuh, nggak? Mas. Nama dan juga asal dari mana? Iya. Dari mana? Saya dari Kepulauan Riau. Masya Saya Allah. Rafiq Mubarok. Namanya siapa, Mas? Rafiq Mubarok. Rafiq Mubarok. Ya, silakan, Mas. Menurut saya sih kalau khilafiyah itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Itu sih yang saya paham dari Iya, khilafiyah. Oke, Kasih door prize. terima kasih. Kasih door prize. Ada 2 door prize ya. Buat Mbak siapa tadi? Rakrungu. Mbak. Pokoknya nanti langsung hubungin ke operator di sini ya. Hubungin langsung ke sana ya. Oke, gitu. Oke. Langsung Baik, Mas Doni. Langsung ya, khilafiyah betul tadi, perbedaan pendapat antar ulama tentang suatu hukum. Tentang suatu hukum, maksudnya hukum syariat. Misalnya kalau tahiyat itu langsung gini atau pas asyhadu an la ilaha illallah, itu ada yang kan beda toh. Atau ada yang tarwehnya 11, ada yang 23, itu namanya khilafiyah, perbedaan pendapat. Oke. Sekarang kenapa ulama itu bisa berbeda pendapat? Teman-teman harus tahu. Kenapa ulama bisa berbeda pendapat tentang suatu hukum. Nah, prosesnya begini. Hukum yang kemudian kita kenal dengan fikih itu diturunkan dari dalil. Dalil itu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' sahabat, Qiyas. Tahu nggih? Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' sahabat, Qiyas itu dalil. Lah, dalil itu nanti secara subut itu sumber. Itu bisa dibagi 2. Qot'i subut dan dhonni subut. Maksudnya qot'i itu pasti datang dari Allah. Sudah pasti kita yakin 100% bahwa dalil itu datang dari Allah. Datang dari Rasulullah. Rasul tentu saja atas bimbingan Allah juga. Kalau dhonni diduga bahwa itu datang dari Allah. Nah, yang qot'i apa secara sumber? Yang qot'i itu Al-Qur'an dan hadis mutawatir, itu yang qot'i. Sementara hadis dhaif, hadis hasan itu termasuk yang dhoni. Oke? Nah, nanti kalau sebuah hukum itu diturunkan dalil-dalil yang qot'i, maka saya jamin nggak ada perbedaan antar ulama. Kalau sumbernya qot'i. Langsung ya. Qot'i. Kalau sumbernya dhoni, nah pasti terjadi perbedaan pendapat. Karena antar ulama satu, wah saya ini kurang kuat, saya pakai yang ini, ya gitu. Maka jadi berbeda pendapat. Itu dari segi sumbernya. Qot'i subut dan dhoni subut. Kemudian ada dari dilalah. Dilalah itu makna katanya. Jadi ada qot'i dilalah dan dhoni dilalah. Secara kata itu pasti bahwa artinya itu. Aqimus sholah, itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu dari sumbernya jelas Al-Quran dan dari kalimatnya, makna kalimatnya jelas. Wahai orang-orang yang beriman, kewajibkan kepada kalian berpuasa. Itu qot'i. Maka tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada khilafiyah kalau sumbernya qot'i dan kalimatnya juga qot'i. Tapi kalau kalimatnya itu dhonni, maka menjadi khilafiyah. Contoh, musik yang kita mainkan itu juga bagian dari khilafiyah. Ada yang mengharamkan dengan dalil
surat Luqman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yastari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Wa minan nasi, dan di antara manusia may yastari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Ada, dan di antara manusia ada yang menggunakan lahwal hadis, kalimatnya perhatikan, lahwal hadis liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari sabilillah, dari jalan Allah. Lah, lahwal hadis itu secara lugawi, secara bahasa artinya perkataan yang sia-sia secara lugawi. Terus kemudian ada sebagian ulama yang memaknai lahwal hadis itu musik. Itu artinya apa? Secara kata itu doni, bahwa itu artinya musik, maknanya musik itu doni. Maka di dalam ayat itu ada ulama yang berpendapat bahwa ini dalil mengharamkan musik, yang lain tidak, itu bisa jadi syair dan lain sebagainya. Oke, maka itu namanya doni. Nah, sekarang yang lebih penting adalah bagaimana sikap kita ketika menghadapi khilafiyah tadi. Oke, nah bagaimana sikap kita, tentu saja kita harus mengikuti petunjuk Rasul. Kita mengikuti contoh Rasul. Bagaimana Rasul menghadapi khilafiyah. Salah satu khilafiyah yang terjadi di masa sahabat, bayangkan ya. Di masa sahabat aja sudah ada khilafiyah, teman-teman. Ketika perang Khandaq itu selesai, perang Khandaq tahu ya, yang muslimin dikepung 10.000 pasukan dari Ghatafan, dari Quraisy, dari Yahudi, 4.000 dari Ghatafan, 4.000 dari Quraisy, 2.000 dari Yahudi, ngepung Madinah, kemudian sama Rasul dibikin parit. Kemudian mereka mengepung selama sekian puluh hari, dan gagal. Ketika mengepung itu mereka membisiki salah satu Bani Yahudi, namanya Bani Quraidah, untuk berkhianat kepada Rasul. Kan ada perjanjian antara Rasul dengan Bani Quraidah. Nah, orang Yahudi yang sedang mengepung itu ngelobi si Bani Quraidah untuk berkhianat. Harapannya apa? Nah, lewat Bani Quraidah ini bisa menjebol pertahanan. Ternyata tidak bisa, tapi mau berkhianat, Quraidohnya mau berkhianat. Tetapi ternyata serangan mereka tetap gagal dan muslimin mendapatkan kemenangan. Kemudian ketika Rasul mau meletakkan pedang, itu malaikat Jibril datang. Wahai Nabi, urusanmu belum selesai. Apa? Quraidoh yang kemarin berkhianat kepadamu, itu selesaikanlah. Itu perintah Allah untuk menyelesaikan perkara pengkhianatan Bani Quraidah. Kemudian Rasul mengutus para sahabat. Didatangkan semua sahabat-sahabat, diberi pesan seperti ini. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Artinya begitu, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, itu sekitar duhur. Kemudian mereka berjalan, kan itu dalam kota Madinah, nggak terlalu jauh kan. Belum sampai Bani Quraidah, belum sampai bentengnya Bani Quraidah sudah asar duluan. Terus kemudian sahabat ini terbagi dua. Ini sudah asar, kita sholat aja dulu. Oh enggak, Rasul tadi perintahnya jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka kita harus sholat di Bani Quraidah. Loh, kalau kita sholat di Bani Quraidah nanti sudah maghrib. Pokoknya Rasul bilangnya gitu. Terus yang sebagian gini loh, Rasul mengatakan begitu. Itu maksudnya kita harus sampai di Bani Quraidah sebelum asar. Maksudnya begitu. Yes, pokoknya ngomongnya begitu kok. Nah gitu, berarti dua pendapat ya. Akhirnya ya terpecah, yang satu sholat di sini, yang satu jalan. Yang satu nih ya akhirnya sholat asar di waktu maghrib. Oke? Kemudian saya tidak ceritakan bagaimana persoalan penyelesaian pengkhianat Bani Quraidah. Intinya persoalan sudah selesai, kemudian sahabat ini kembali kepada Rasul dan mengadukan. Wahai Rasul, kami kemarin berbeda pendapat. Bagaimana? Kami berpendapat bahwa jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, itu maksudnya ya kita cepat-cepat sampai sebelum asar. Makanya kalaupun sholat datang waktu asar dan kami belum sampai, ya kami tetap sholat. Karena pesannya begitu. Yang sebagian lagi enggak, pokoknya pesannya gitu ya gitu. Ini gimana ini Rasul? Siapa yang benar? Apa jawaban Rasul? Diam. Dan diam itu bagian dari sunnah. Jadi yang namanya sunnah itu perkataan, perbuatan, dan diamnya Rasul. Oke? Jadi diam itu juga keputusan hukum. Maksudnya begini, kalau ada sebuah keharaman, nggak mungkin Rasul diam. Kalau diam berarti
yo nggak haram kan begitu kan? Nggak mungkin sesuatu yang haram kok Rasul diam itu kan nggak mungkin. Nah berarti ini ketika Rasul diam terhadap dua perbedaan pendapat itu, artinya Rasul tidak menyalahkan salah satunya. Saya yakin Rasul tahu mana yang benar menurut beliau, saya tahu. Tapi Rasul tidak menyalahkan. Karena apa? Dalilnya dhoni secara apa tadi? Kalau secara subut, secara sumber dhoni atau tidak? Enggak secara sumber, mereka dengar langsung dari perkataannya Rasul kan qot'i jelas datang dari Rasul. Tetapi kalimatnya dhoni. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, itu kan multi tafsir kan begitu kan. Nah makanya kemudian kalau ada dalil dhoni kemudian menimbulkan perbedaan pendapat, maka Rasul menerima perbedaan itu. Dan itu yang menjadi panduan bagi kita. Kemudian begini, sikap kita, ketika kita meyakini satu pendapat, saya yakin bahwa pendapat yang saya yakini ini yang benar. Tetapi ada kemungkinan salah ya, namanya manusia kan ada kemungkinan salah. Saya yakin pendapat itu yang tidak saya ikuti, saya yakin itu salah, tapi juga ada kemungkinan benar. Maka itu sikap kita, maka kita juga tidak akan menyalahkan itu gitu. Selama apa? Perbedaan itu muncul dari dalil yang dhoni. Tetapi kalau perbedaan itu muncul dari dalil yang qot'i, ya ini nggak boleh. Wow. Misalnya dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, jelas. Siam itu wajib. Nah kok kemudian nggak wajib, nah itu namanya tidak benar, khilafiyah yang tidak benar. Oke? Nah sekarang itu persoalannya teman-teman, ini agak jeru sedikit ya, nggak apa-apa ya. Kita itu nuwun sewu diadu domba dengan khilafiyah yang harusnya boleh. Khilafiyah yang muncul dari dalil-dalil dhoni yang harusnya boleh, itu kita dibuat bertengkar. Sing siji kunute gini, yang satu tidak pernah kunut, terus gelutan, akhirnya nggak gelut karena sudah nggak sholat subuh semua kan gitu. Enggak, kembali ini, serius ini. Serius. Kembali lagi bahwa sekarang itu kita seringkali diadu domba dengan khilafiyah tadi. Sementara apa? Atas dalil-dalil qot'i yang tidak diterapkan, kita diam. Itu kan lucu. Contoh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Kurang qot'i apa? Sumbernya Quran. Kalimatnya jelas, wahai orang-orang yang beriman, kewajibkan kalian kepada kalian qisas dalam perkara pembunuhan. Dan itu tidak diterapkan, lebih baik 20 tahun penjara, lebih baik seumur hidup, padahal itu qot'i. Nah, yang qot'i kita tidak ribut, sementara yang dhoni kita ribut. Dhoni itu bukan dhoni Riwayanto, bukan. Oke. Apalagi dhoni X17 sama sekali bukan. Itu loh yang saya takutkan, jangan-jangan kita itu sumber masalah. Oke, kesimpulannya gitu ya teman-teman, bahwa kalau ada khilafiyah dari sumber-sumber yang dhoni, itu santai aja lah, nggak usah bikin perpecahan. Tetapi kalau ada sesuatu yang memang sudah Allah tegaskan kok itu kemudian diingkari, nah itu baru yang kita luruskan. Nah, saya pikir begitu.